Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, kita hadirin sudah biasa ya. Kalau melihat sesuatu ini yang terpandang sesuatu itu. Kita melihat bintang, yang pandang bintang. Kita melihat saudara kita, kakak kita, istri kita, bapak kita yang lihat bapak kita. Jadi alam semesta ini Pak, ini Allah katakan la mawjud illallah, tiada wujud, tiada wujud, hanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah katakan wa najar li sayin falami yarallahu wa huwa batil. Barang siapa yang memandang sesuatu tidak dipandang Allah sesuatu itu, maka pandangannya batil. Nah ini Pak, kita mandang sesuatu itu ingat itu. Nah ini Pak, rusak iman kita Pak. Karena sesuatu itu, dalam sesuatu itu Allah yang berkuasa Pak atas sesuatu itu. Manfaat madaratnya, kodrat idratnya, saminya, basornya, ada dalam genggaman Allah, dalam ilmunya Allah semuanya Pak, dalam suatu benda itu. Jadi manfaat madaratnya, manfaatnya itu di tangan Allah sesuatu itu Pak. Jadi jangan terkesan dengan apa yang kita nampak oleh mata kita Pak. Mata kita ini semuanya bohong Pak. Yang melihat bukan mata kita, basornya Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar bukan kuping kita, tapi saminya Allah Subhanahu wa taala. Berkata bukan kalamnya kita, tapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak yang kita harus diakui. Maka Allah telah mentakdirkan tentang nasib kita Pak. Kodrat iratnya kan semua dalam aturan Allah, baik buruknya, sehat sakitnya, mulia hinanya, tentang mati hidupnya itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Allah tidak akan merubah nasib seseorang bila orang itu tidak merubahnya. Makanya kalau sudah tadi kan kita orang yang akan celaka, lalu karena kita diberi topik sama Allah, dibuka Pak. Kalau Allah sayang pada orang itu Pak, maka Allah buka semua kekurangan dia, tentang celaan dia, tentang segala macam maksiat yang ada, dibuka Pak sama Allah. Untuk nanti dia akan perbaiki daripada apa-apa kekurangannya yang ada di dalam dirinya. Ini apa sayang Pak? Kalau nggak sayang nggak biarkan Pak dalam dia penuh dengan kekotoran. Makanya Allah orang yang selalu melihat kekurangan dirinya, dosa dirinya, tidak sempat lagi dia melihat kekurangan orang lain Pak. Tidak sempat, sibuk dia mencari kekurangan dosa-dosa yang ada pada dirinya, sehingga tidak sempat lagi melihat kekurangan orang lain. Ini Pak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Karena maksiat batin Pak lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada maksiat zahir Pak. Maksiat zahir kadang-kadang umpamanya berbohong, mencuri, berzina, berdusta, itu maksiat zahir Pak. Maksiat batin lebih dahsyat lagi Pak. Masya Allah, kalau kita nggak hati-hati nih, bagaimana sifat sombong ini Pak kalau kita bawa sama mati Pak? Bagaimana sifat kikir nih kalau nggak sifat kita obati Pak? Bagaimana sifat ria nih Pak kalau nggak kita obati pada ini? Bagaimana coba? Maka itu yang namanya ilmu tarekat itu untuk membersihkan hati kita. Macam mana hati yang buruk menjadi baik? Bagaimana tabiat yang tercela menjadi tabiat yang terpuji? Ini apa? Ini namanya ilmu tarekat. Ya, ini perlu Pak. Perlu bimbingan. Bapak punya guru, nanti jangan bimbing. Nah, dia salahnya apa di sini mungkin, maka perbaiki yang ini sakit bagi dokter kan, sakit ini obatnya ini kan, sakit ini obatnya ini begitu Pak. Nah kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu gimana kita mengobati, kita sendiri nggak tahu penyakitnya sendiri Pak. Bagaimana? Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya gampang Pak. Untuk mengobati suatu penyakit yang jelek Pak, kita harus ambil lawannya. Katakanlah penyakit itu sombong,
Maka lawani dengan tawadu, rendah hati, lemah lembut. Itu perlu proses, Pak. Perlu dilatih. Yang ada namanya muhasabah. Mengkoreksi diri sendiri, Pak, muhasabah. Itu cara kita belajar nih, Pak. Kita belajar yuk mana nih kita nih punya amal kita yang buruk nih. Sampai kita tuntas, nggak ada lagi sombongan. Kalau kita merasa tuntas, nggak ada sombong, nggak ada coret. Saya sudah bisa lawan sombong nih. Itu. Makanya hadirin, setan tuh nggak bisa ngegoda, Pak. Tidak Umar nggak bisa, Pak. Setan nggak bisa. Kenapa? Setan menggoda Umar supaya jangan kikir. Kamu jangan selalu banyak berbuat sedekah, nanti kamu bangkrut. Apa kata Umar hatinya? Tidak, saya harus lebih banyak lagi. Ya sedekahnya Pak mungkin 5 juta, jadi 10 juta ditambah lagi. Begitu Pak, Umar itu tambah. Apa yang setan tuh suruh, malah dia sebaliknya. Gitu. Setan maka sampai sekarang setan tuh nggak bisa lagi goda Umar. Jangan pun menggodanya Pak. Dia tadi udah lihat Umar tuh dari jauh, udah dia lari Pak, setan juga. Nggak bisa Pak. Begitu Pak. Abu Siddiq juga nggak bisa Umar nggak bisa melawan amalnya Abu Siddiq Pak, nyerah nggak bisa. Di Perang Tabuk Abu Siddiq ya, dia membawa seluruh hartanya, diserahkan kepada Baitul Mal, tapi Umar separohnya, jadi nggak bisa Pak. Hari ini kata Umar saya nggak bisa menyingkir amalnya Abu Siddiq. Ini hadirin perlu kita belajar ilmu syariat untuk membaiki jasmani kita, macam mana wudhu kita, sholat kita yang khusyuk, ini dengan ilmu syariat. Syariat macam mana kita untuk mengobati roh adat daripada hati kita, macam mana hati-hati yang riya menjadi ikhlas, macam mana hati yang sombong menjadi tawadu, macam mana hati yang tadinya pelit menjadi yang dermawan. Ini Pak, ini perlu dilatih Pak. Hadirin, perlu dilatih, perlu proses. Gak bisa ujuk orang jadi baik, gak bisa Pak. Kenapa hadirin? Karena ya, keburukan ini datang dengan sendirinya Pak. Tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa kita harus belajar cari guru, gak usah Pak. Keburukannya datang sendiri Pak, dengan sendirinya dia datang. Tanpa ada lagi pemberitahuan. Langsung dia kata kita Pak, kita pelakuan kita itu sudah dasar memang kita buruk Pak. Biasanya kita memang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keaiban. Maka itu perlu. Makanya Pak, ada orang yang mengatakan kamu ini buruk, kamu ini pelit, kamu sombong. Kita orang-orang yang benar Pak paham tentang hakikat diri, dia tidak mau menerima itu Pak. Karena sifat baik itu punya Allah. Mengatakan kamu baik, tidak, saya yang baik itu hanya Allah. Kamu dermawan, tidak, yang punya hak untuk dia dermawan itu hanya Allah. Ini Pak, kalau sudah ada Pak, kalau sudah ada di hati sifat-sifat itu Pak, maka dia menolak semua apa yang dipujian dari dia. Dia tidak marah kalau kamu orang goblok, kamu orang yang tercela, kamu orang yang sombong, nggak marah dia Pak. Memang itulah sifat saya. Karena sifat manusia ini sombong, sifat manusia itu memang lemah, jahil, kemudian lagi kikir, keras. Itu sifat manusia Pak. Maka dia tidak akan terkesan dengan apa ucapan orang. Kalau orang yang benar sudah ada keyakinan bahwa ini semua apa yang terjadi ini memang atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, kalau orang Pak dia sudah memahami, membersihkan daripada sifat-sifat buruk dia, kelakuan dia yang tidak baik menjadi baik, sudah dia dekat, sudah dia tahu bagaimana cara mengobati yang sifat buruk jadi baik, yang kasar jadi lembut, yang sombong menjadi tawadu. Ini tidak perlu lagi Pak. Dia belajar daripada ilmu-ilmu yang namanya kita belajar tarekat, yang belajar kita namanya kita untuk suluk. Tidak perlu lagi Pak. Kalau sudah tahu tentang kita memahami belajar ilmu itu Pak, untuk belajar mengobati hati kita jadi baik. Kalau sudah kita jadi baik, maka tidak perlu lagi kita belajar ilmu suluk Pak. Karena kita sudah dekat sama Allah. Karena kita sudah tahu, sudah memahami hakikat-hakikat yang akan mencelakakan kita daripada amal-amal tersebut Pak. Ini Pak. Hadirin dan rahmatus Allah.
Allah Subhanahu wa taala, Pak, tidak akan ya menerima amal-amal yang didasari walaupun satu dijarah kesombongan. Tidak Allah terima, Pak. Satu dijarah sombong pun Allah nggak terima. Bahkan jangan aku masuk surga, ya enggak. Bau surga pun, Pak, nggak akan tercium orang yang ada sifat sombong satu biji jarah. Ini. Maka hadirin, kita harus Pak menggunakanlah fasilitas waktu kita, ya, ilmu yang kita miliki, ya, kesempatan yang kita miliki, kita gunakan bagaimana setiap perbuatan kita ini menjadikan saham, menjadikan modal kita untuk akhirat. Ini Pak yang paling penting, Pak, ya. Kita gunakan, Pak, fasilitas yang ada pada kita, ya, baik waktu, baik sampai waktu, harta, semuanya kita gunakan. Kenapa, Pak? Karena dunia ini tempat kita tinggalkan dan akhirat tempat kita tinggal selama-lamanya. Maka orang yang paham, dia gunakan, Pak, fasilitas yang dia gunakan, hartanya, waktunya, perasaannya, sampai nyawanya, Pak, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sudah ikrar, waktu sholat, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Jadi hidupku, matiku kena Engkau, ya Allah. Ya, itu ketika ikrar, Pak. Tapi apa kenyataannya? Apakah semuanya itu agama udalon? Belum, hadirin, masih jauh kita ini. Kita baru berapa persen untuk agama, Masya Allah. Pada yang Allah inginkan, aku telah membeli harta kamu, jadi kamu dengan surga. Harta kita, diri kita, ilmu kita, perasaan kita gunakan, Pak, untuk agama. Inilah, Pak, yang harus kita harus ditimpahkan, Pak, kepada agama Allah. Pak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia nih, Pak, tempat kita bersinggah, persiapan akhirat tempat kita selamanya. Itulah, Pak, akhirat yang asli kita. Kita kemana melangkah, Pak? Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Kemana kita melangkah? Ujung-ujungnya kematian. Ya enggak? Ujung-ujungnya kematian, Pak. Ya. Makanya orang-orang yang diberikan kepahaman, diberikan petunjuk Allah, digunakan, Pak. Setiap apa-apa yang diucapkan, yang dikerjakan, yang dipikirkan, dia usahakan bagaimana dia untuk saham akhiratnya. Dan orang yang bodoh, orang yang rugi, dia gunakan fasilitasnya, waktunya untuk menyenangkan dirinya, nafsunya, Pak. Untuk menyenangkan hawa nafsunya. Inilah orang-orang yang tidak diberi petunjuk sama Allah, tidak diberikan hidayah sama Allah, Pak, sehingga dia tidak memahami hakikat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah taala, Allah sayang, Pak, kalau buka ya semua kekurangan kita, Pak, sehingga kita mati sempurna, sudah hati kita bersih, Pak. Karena apa, hadirin? Kalau kita, Pak, hanya jasmani kita yang kotor, Pak, penyakitan, mati, udah mati, habis penyakitnya, Pak. Katakan kita penyakit kanker, kan, kanker otak, mati, ya udah habis penyakitnya, kan. Tapi penyakit rohani belum kita obati, ya, keburu mati, maka nerakalah tepatnya, Pak. Ini, ya, maka kita harus berusaha mengobati dosa batin dan dosa zuhir. Kita obat, Pak. Karena ada dosa batin, ada dosa zuhir. Begitupun ibadah, ada ibadah batin, ada ibadah zuhir. Nah, ini kan bisa, Pak, bisa kita untuk kita memahami keduanya, Pak. Orang ibadah hanya zuhir aja, nggak ibadah batin. Bagaimana bisa terima ibadahnya, Pak? Syariat tanpa hakikat, hakikat tanpa tarekat, hakikat tanpa marifat, bagaimana sampai, Pak? Jadi kita dari syariat kita perlu lagi ke tingkat tarekat, untuk bagaimana kita untuk memperhalus daripada hati kita ilmu tarekat, untuk memperhalus roh kita ilmu hakikat, dan untuk kita sama Allah hanya kita tunjukkan Allah semata,
Ya, sudah tidak ada lagi diri kita. Itulah baru ilmu marifat, Pak. Sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Ya, kita sudah tidak ada lagi yang ada hanya Allah. Inilah hakikat tujuan akhir, Pak. Akhir yang tidak ada lagi. Lebur, Pak, jadi kita nggak ada lagi. Nafsu kita nggak ada lagi. Kesemuan kita nggak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya kursinya Allah, kehebatan Allah, ya, kepada kerajaan Allah. La ilaha illallah.